Iya, pemirsa berbincang terkait dengan kenaikan harga komoditas, tampaknya memang terjadi pergeseran ketika sebelumnya pertambangan logam mineral mentah batubara mengalami penguatan yang signifikan. Tampaknya penguatan harga minyak mentah atau emiten-emiten migas memberikan respon yang positif di sepanjang perdagangan hari ini. Dari catatan kami, pemirsa, dikutip dari RTI, energi hari ini menguat di 10,43%, Elsa menguat di 4,95%, ditutup di level 424. Kemudian juga ada Medco mengalami penguatan di 2,86% di 720 dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dari topik pilihan, selanjutnya kita akan menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sempat kami singgung tadi, dari saham infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, satu-satunya saham big cap yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, di mana Telkom mengalami penguatan di 9,46% dan ditutup di level 3.470. Dan sentimen apa saja secara fundamental yang terbaru yang berkembang dari Telkom, kami akan sampaikan informasinya berikut ini, pemirsa. Di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM akan menggelar dua penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO dua anak usahanya di 2021. Salah satu anak usaha bahkan akan mencetakkan saham perdana di Bursa Asia. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Strategic Portofolio PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham TLKM, Budi Setiawan mengatakan sebenarnya beberapa anak usaha TLKM sudah go public di beberapa negara di antaranya Jepang dan Australia. Dan untuk tahun 2020 ini, TLKM akan menggelar dua penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO dua anak usaha pada 2021. Salah satu anak usaha bahkan akan mencatatkan saham perdana di Bursa Asia. Namun Telkom belum menjelaskan secara rinci anak usaha yang dimaksud. Sementara terkait IPO anak usaha di Bursa Efek Indonesia, Telkom telah merencanakan untuk melepas anak usahanya PT Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel ke pasar modal. Ditargetkan eksekusinya akan dilakukan pada kuartal terakhir tahun ini atau paling lambat pada kuartal pertama 2022. Akan tetapi pelaksanaan IPO Mitratel tersebut juga melihat kondisi pasar saham. Sebelumnya Telkom terus mendorong fundamental bisnis Mitratel kuat sehingga dapat menarik investor pada saat IPO. Sudah banyak yang dilakukan oleh Telkom dalam memperkuat Mitratel, baik secara organik dan inorganik. Mitratel yang merupakan anak usaha Telkom yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani semua operator seluler di Indonesia dengan jumlah lebih dari 22.000 menara telekomunikasi. Setelah IPO, Mitratel berpotensi menjadi perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah menara 34.025. Hasil penggabungan 18.000 menara dimiliki oleh Telkomsel dan 16.025 sisanya milik Mitratel. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari informasi fundamental dari Telkom, pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda melihat bagaimana pergerakan secara teknikalnya untuk saham Telkom, secara intraday tradingnya beberapa bulan terakhir. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasinya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.200, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan cukup signifikan di 3.310. Sementara di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini ditutup di level 3.340. Penguatan terus berlanjut pada pembukaan sesi kedua menembus ke level 3.350. Kita akan update di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Telkom berhasil ditutup di level 3.470. Ini lebih tinggi dari posisi pembukaan sesi kedua, menguat cukup signifikan, pemirsa, di 9,46%. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini level terendah ini sempat disentuh di 3.200 merupakan posisi pembukaan, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini Telkom sempat menyentuh ke level 3.480. Lebih ke arah untuk tren mengalami kenaikan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Juli sampai dengan perdagangan hari ini. Di Juli bergerak di level 3.040, kemudian di Agustus
sempat mengalami pelemahan di bawah level 3.000-an, bahkan di November ini sempat menyentuh ke level 2.560. Mulai dari Desember, Januari hingga Februari, penguatan terus berlanjut untuk Telkom. Sementara di Januari sempat menyentuh ke level 3.490. Sementara di perdagangan hari ini, level tertinggi ada di 3.470. Belum mampu berhasil untuk kembali ke level tertingginya di Januari dalam beberapa bulan terakhir di 3.490. Bagaimana dari sisi valuasi? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dari posisi PER, 14,88 kali price to earning ratio dari Telkom. Kemudian juga dari sisi PSR, price sales ratio, ada di 2,48 kali. PBV-nya untuk Telkom ada di kisaran 3,25 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR dari Telkom ada di kisaran 5,23 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.